Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang Ghazwatu Tabuk. Kita akan bahas dari awal sampai akhir insyaallah taala, yang dikenal juga dengan Ghazwat Al-Usrah. Tabuk disebut dengan Tabuk karena peperangan tersebut yaitu Rasulullah SAW berangkat menuju Tabuk karena untuk menyerang orang-orang Romawi, ya, dan juga kabilah-kabilah Arab yang berloyal kepada Romawi. Dan kita tahu dari Madinah ke Tabuk kira-kira 750 km, ya, jauh. Sehingga disebut dengan Ghazwatul Tabuk. Demikian juga disebut dengan Ghazwatul Usrah. Al-Usrah maksudnya adalah sulit. Karena perang tersebut terjadi dalam kondisi sangat sulit. Ketika itu musim panas, ya. Kemudian ketika itu persediaan bekal untuk peperangan sangat sedikit. Kemudian onta-onta yang digunakan untuk berangkat juga terbatas, ya. Sehingga Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Allah telah menerima taubat dari Nabi al-Muhajirin kaum Ansar yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil usrah, yaitu di saat-saat sulit. Jadi Allah menamakan perang Tabuk dengan perang yang sulit, ya, perang yang sulit. Dan ini adalah perang yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghazwah, perang yang terakhir dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi pada tahun 9 Hijriyah di bulan Rajab. Adapun sebab terjadinya peperangan tersebut, ya, di antaranya bahwasanya menurut Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, bahwasanya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kabar bahwasanya Heraklius, raja Romawi, mengumpulkan pasukan yang banyak dari Romawi dan juga dari kabilah Ghassan dan juga kabilah-kabilah Arab yang berloyal kepada Romawi untuk menyerang kota Madinah. Maka Nabi SAW mendengar berita tersebut, ya. Maka Nabi SAW sebelum diserang, Rasulullah SAW menyerang. Dan ini salah satu strategi Rasulullah SAW, ya. Dalam banyak peperangan sebelum mereka menyerang, diserang terlebih dahulu. Dan ini sebab yang disebutkan juga dalam Sahih Bukhari ketika hadis tentang bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan seorang kawannya yang saling men-share ilmu. Di antaranya Umar berkata, "Wa kunna qad tahaddatsna anna Ghassan tun'ilu al-khaila litagzuwana atau litagzuna." Ya. Dan kami mendengar kabar bahwasanya kabilah Ghassan telah memasang tapal-tapal kuda, menyiapkan kuda mereka dipasang tapal-tapal di kakinya untuk menyerang kota Madinah. Jadi memang sudah ada kabar-kabar desas-desus bahwasanya Romawi akan menyerang, dan bukan cuma Romawi saja, bahkan Romawi mengumpulkan kabilah-kabilah Arab yang berloyal kepada mereka seperti kabilah Ghassan. Ketika mendengar kabar tersebut, Nabi SAW juga punya mata-mata, ya, punya uyun, punya mata-mata. Ketika sampai kabar kepada Nabi tentang hal tersebut, maka Rasulullah SAW ingin menyerang terlebih dahulu. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh para sahabat untuk bersiap-siap memerangi Romawi. Dan biasanya Rasulullah SAW ketika berangkat perang, Rasulullah SAW biasanya warro, yaitu Rasulullah SAW sembunyikan arah mana. Ya, Rasulullah tidak sebutkan mau kemana, pokoknya pasukan kumpul tiba-tiba berangkat. Salah satu strategi dan taktik, karena sebagaimana kaum muslimin punya mata-mata, kaum musyrikin juga punya mata-mata, ya. Musuh juga punya mata-mata. Kalau sudah terjadi kabar mau kemana, maka kabar itu akan sampai kepada musuh dan musuh akan mempersiapkan diri mereka. Maka Rasulullah SAW biasanya kalau perang, beliau Rasulullah SAW tidak menyebutkan mau kemana, ya. Kecuali dua perang. Yang pertama perang Khaybar,
Dan yang kedua perang Tabuk. Adapun perang Khaybar karena Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah akan menjanjikan memberikan kemenangan pada perang Khaybar sehingga tidak perlu disembunyikan. Dan kedua yang Rasulullah tidak sembunyikan adalah perang Tabuk. Kenapa Rasulullah SAW tidak sembunyikan mau perang Tabuk? Rasulullah terang-terangan. Karena perang ini perang tidak seperti biasanya, butuh persiapan yang banyak, butuh pasukan yang banyak karena sulit. Jaraknya sangat jauh, 750 km. Kemudian di musim panas, sementara al-dhahar qalil, yaitu hewan untuk menjadikan tunggangan sedikit, musuh sangat kuat. Musuh sangat kuat. Romawi negara paling top ketika itu, negara adidaya, kemudian Persia, ya. Jadi yang akan dilawan, dihadapi bukan sembarangan tokoh Romawi yang orang-orang Eropa yang terkenal berbadan besar, ya, tubuh yang kuat, ya. Maka Rasulullah SAW tidak menyembunyikan rencana beliau untuk pergi ke Tabuk. Apalagi ketika itu mulai pohon korma mulai berbuah, sehingga ada ujian bagi orang-orang untuk tinggal di Madinah, tidak ingin pergi, ingin menunggu korma sebentar lagi mau dipetik. Ya, ini saat-saat yang indah memetik korma di puncak-puncak panas, ya. Sehingga sebagian mereka merasa berat untuk berangkat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat dalam surat At-Taubah untuk mengingatkan kaum mukminin untuk berangkat. Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard. Wahai orang beriman, kenapa kalian merasa berat ketika dipanggil untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Kenapa? Apa kalian ridha dengan kehidupan dunia sehingga kalian meninggalkan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kesenangan dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali sangat sedikit. Illa tanfiru yu'adzibukum adzaban alima. Kalau kalian tidak berangkat berjihad, maka Allah akan mengadab kalian dengan adab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Dan Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang lain yang berangkat berjihad. Wa la tadurruhu syai'a, dan kalian tidak akan beri mudarat kepada sama sekali kepada Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kalian tidak menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah akan menolongnya, dan Allah telah menolongnya. Idz akhrajahu alladziina kafaru thaniyats tsnaini idz huma fil ghar. Idz yaqulu li sahibi la tahzan. Lihatlah ketika Muhammad berangkat bersama Abu Bakar, tidak ada yang menolongnya. Dikejar-kejar oleh kaum musyrikin sampai mereka mendapati Muhammad dan Abu Bakar dalam sebuah goa. Idz yaqulu li sahibihi, tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan takut, jangan sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Maka Allah turunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad dan Allah kuatkan dia dengan tentara-tentara Allah yang kalian tidak melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir jadi rendah. Wa kalimatullahi al-ulya, dan kalimat Allah yang tinggi. Wallahu azizun hakim, sungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Infiru khifafan wa thiqalan. Pergilah kalian, berangkat berjihad. Apakah dalam kondisi ringan atau berat, berangkat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan harta kalian dan jiwa kalian, dengan raga kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sungguhnya lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ayat-ayat turun mengingatkan karena banyak godaan nih. Godaan mau berangkat, musim panas, korma mulai berbuah, ya. Safar terlalu jauh, musuh terlalu hebat. Sehingga sebagian merasa berat. Tapi Allah menurunkan ayat-ayat sehingga memotivasi kaum mukminin. Begitu turun ayat-ayat tentang motivasi untuk berjihad, maka kaum muslimin pun segera mempersiapkan diri mereka untuk berangkat. Mulailah kabilah-kabilah datang ke kota Madinah. Dari segala arah datang. Dari kabilah Ghifar, kabilah Aslam, kabilah Juhainah, kabilah Asja', dan kabilah Banu Ka'ab dari Khuza'ah. Semua berkumpul di kota Madinah untuk berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad melawan musuh yang sangat berat dengan jarak yang sangat jauh di musim panas, ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, perang Tabuk disebut dengan Ghazwatul Usrah, perang yang sulit. Di antara kesulitan yang dihadapi oleh kaum muslimin adalah kesulitan nafkah, biaya sedikit. Ya, biaya untuk perang butuhkan biaya yang banyak. Sampai sekarang biaya paling berat adalah biaya perang. Kalau negara sudah sibuk berperang, udah habislah persediaannya, ya. Ya, perang, ya.
Zaman dahulu juga perang butuh biaya besar. Butuh biaya besar. Karena sedikit biaya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat untuk berinfak. Di antara yang berinfak adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar berkata, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq." Suatu hari Rasulullah SAW menyuruh kami untuk bersedekah. Sebenarnya ulama berpendapat bahwasanya adalah ketika perang Tabuk. Fa wafaqa dzalika malan indi. Kebetulan aku punya harta ketika itu. Faqultu al-yauma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman. Hari ini aku akan mengungguli Abu Bakar kalau aku mampu mengunggulinya. Fajitu binisfi mali, maka aku datangkan setengah hartaku. Faqala Rasulullah SAW, ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Qultu mithlahu, seperti ini yang aku bawa kepadamu telah aku sisihkan buat keluargaku. Wa ata Abu Bakar bi kulli ma indahu. Abu Bakar kemudian datang dengan seluruh hartanya. Faqala lahu Rasulullah SAW berkata, ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan tinggalkan buat keluargamu? Qala Abu Bakar berkata, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Faqala Umar kemudian mengomentari, wallahi la usabiquka ila syai'in abada. Wahai Abu Bakar, aku tidak akan bisa mengunggulimu selama-lamanya. Ya. Dan ketika itu yang paling banyak berinfak dalam perang Tabuk adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kebetulan mungkin memiliki harta yang banyak ketika itu. Utsman bin Affan berinfak dengan infak yang sangat banyak. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Abdurrahman, dia berkata, ketika Utsman akan dibunuh pada tahun 35 Hijriah, ketika orang-orang Khawarij berkumpul di rumahnya, mengepung rumahnya, tidak dikasih air minum, ditahan, tidak boleh keluar, ya. Ketika itu Utsman ketika dikepung, dia ngomong sama mereka. Dia ngomong kepada orang-orang yang mengepungnya, ingin membunuhnya, meminta dia untuk lengser dari kekhilafahan. Kata Utsman, unsyidukumullah, aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah. Ya. Wala unsyidu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menyampaikan kecuali kepada para sahabat Nabi. Alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah kalian wahai para sahabat tahu Rasulullah SAW pernah berkata, man jahaza jaisal usrah falahul jannah. Siapa yang menyiapkan bekal untuk pasukan perang Tabuk, bagi dia surga. Fajahaztuhu, dan aku termasuk orang yang menyiapkan bekal untuk perang Tabuk. Ya. Artinya Utsman berkata, kalian ingin bunuh aku. Sementara Nabi yang pernah berkata, siapa yang mempersiapkan perbekalan untuk perang Tabuk masuk surga, dan aku yang menyiapkan perbekalan untuk perang Tabuk. Yang paling banyak ketika itu yang bersedekah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kebetulan mungkin lagi banyak harta ketika itu. Imam Ahmad meriwayatkan Utsman bin Affan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 1000 dinar. Dia taruh di bajunya, dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1000 dinar itu banyak ya. 1 dinar kalau dikonversikan sekarang 4/4 gram emas. Berarti kalau 1000 dinar 4 kilogram 4 kilo 250 gram. 4/4 gram emas ya. 4 kilo ya. Antum punya emas enggak sekilo? Ini banyak ya. Zaman sekarang aja banyak, apalagi zaman dulu ya. Zaman sekarang aja banyak, apalagi zaman dulu. Maka dia bawa, taruh di bajunya, dia berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasabbaha fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tuang di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha bi yadihi. Nabi bolak-balik dinar-dinar tersebut. 1000 dinar, 1000 keping, banyak sekali Nabi bolak-balik. Nabi berkata, "Ma dharra Ibnu Affan ma amila ba'dal yaum." Tidak akan memberi mudarat kepada umat Utsman apa yang dia kerjakan setelah ini. Mau bikin apa saja tidak ada masalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mau bikin apa saja enggak ada masalah bagi Utsman. Karena dia berinfak di saat-saat sulit. Rasulullah yuraddiduha miraran, Rasulullah ulang-ulang sallallahu alaihi wasallam. Ma dharra Ibnu Affan ma amila ba'dal yaum. Apa yang dilakukan oleh Utsman setelah ini tidak akan beri mudarat kepada Utsman. Pasti masuk surga. Dan Nabi sudah menjamin Utsman masuk surga dalam banyak hadis. Ya. Di antaranya ini, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, ketika Rasulullah SAW berkhutbah kepada para sahabat untuk motivasi bersedekah, maka Utsman bin Affan berkata, "Alayya mi'atu bi'airin bi ahlasiha." Ya Rasulullah, aku yang akan menyumbangkan 100 ekor onta dengan pelananya, dengan yang untuk dinaiki. Wa aqtabiha, demikian juga
tempat duduknya aku siapkan, bukan cuma unta kosongan, aku siapkan juga pelananya. Intinya demikian. Aku 100 ekor unta, kata Utsman. Tsumma hatha Rasulullah SAW tsaniyatan, Rasulullah SAW memotivasi lagi, ayo siapa bersedekah, kita akan perang melawan Romawi. Utsman berdiri lagi, kata Utsman, alayya mi'atun ukhra. Saya siapkan lagi 100 unta yang lain. Tsumma hatha Rasulullah SAW tsalitsatan, kemudian Rasulullah SAW motivasi lagi yang ketiga kali. Utsman berkata, alayya mi'atun ukhra bi ahlasiha wa aqtabiha. Ya Rasulullah, aku siapkan 100 ekor unta lagi yang ketiga. Subhanallah. Qala Abdurrahman bin Khabbab, sang perawi Abdurrahman bin Khabbab berkata, "Fara'aitu Rasulullah SAW yanzilu 'anil mimbar." Aku lihat Rasulullah SAW turun dari mimbar. Utsman bilang 100 ekor, 100 ekor, 100 ekor. Semua lengkap dengan pelananya. Rasulullah SAW turun dari mimbar, Rasulullah SAW berkata, "Ma ala Utsmana ma amila ba'da hadza marratain aw thalathan." Sudah, Utsman bikin apa saja enggak ada masalah. Setelah ini Utsman bin Affan mau bikin apa saja enggak ada masalah. 2 kali 3 kali Rasulullah SAW mengatakannya. Ini menunjukkan bagaimana Utsman punya jasa besar dalam perang Tabuk, ya, dan dia berinfak dengan infak yang luar biasa ketika itu. Ya, ketika itu karena gerakan Rasulullah SAW pergi ke Tabuk ini penting, kalau enggak mereka akan datang menyerang. Jadi sudah bikin takut dulu musuh. Musuh kalau Romawi mengumpulkan pasukan sangat banyak. Romawi saja sudah entah berapa pasukannya, ratusan ribu, belum dari Arab-Arab yang berloyal kepada mereka dari kabilah Ghassan dan yang lainnya, ya. Maka perlu diserang lebih dahulu buat mereka gentar. Ya, buat mereka gentar. Ini perlu. Dan ini perlu butuh biaya, ya. Subhanallah, ya. Bagi mereka dunia ini tidak ada artinya, ya. Sungguh di antara penyesalan seorang meninggal dalam kondisi meninggalkan harta yang banyak dan dia tidak bersedekah. Ya. Makanya di antara penyesalan seorang ketika akan meninggal dunia, dia minta dikembalikan, ya. Min qabli anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiyakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah sampai harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai. Siapa yang terlalaikan dengan gara-gara hartanya dan anak-anaknya, maka mereka sungguh orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari apa yang kami berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada salah seorang dari kalian. Fayaqula rabbi laula, kemudian ketika maut menjemputnya dia berkata, ya Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib. Tundahkan aku sedikit saja, 5 menit saja, 10 menit saja. Saya langsung tulis ini, saya infakkan buat ini, buat ini. Tidak ada. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan ditunda. Kalau sudah datang ajalnya akan ditunda. Maka di antara penyesalan orang yang meninggal, dia menyesal tidak sempat berinfak. Hartanya dia kumpulkan banyak, tidak berinfak. Terus mau diapain? Seandainya dia berinfak, itu aset dia di akhirat. Ya akhi, zaman sekarang lihat. Betapa banyak orang meninggal dengan harta yang sangat banyak. Hartanya tidak bisa menyelamatkan dia dari penyakit, dari ajal yang telah ditentukan. Ya. Seorang bercerdas, seorang berfikir cerdas, jangan sampai dia terlalaikan sehingga lupa untuk bersedekah, kemudian dia meninggal dengan harta yang berlimpah ruah. Seandainya harta tersebut dia letakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meraih kebahagiaan setinggi-tingginya di akhirat kelak. Utsman bin Affan infaknya luar biasa. 1000 dinar, kemudian 300 ekor onta. Kemudian juga di antara yang berinfak adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan dari Abu Salamah, dari ayahnya, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasaddaqu fa inni uridu an ab'atha ba'than. Kata Nabi, bersedekahlah kalian, sungguhnya aku ingin mengirim suatu pasukan. Maka Abdurrahman bin Auf berkata, ya Rasulullah, inna indi 4,000. Sungguhnya saya memiliki 4.000, mungkin 4.000 dirham. Alfaini uqriduhuma Allah. 2.000 aku berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, wa alfain li ayali. 2.000 aku sisakan buat keluargaku. Kata Rasulullah SAW, barakallahu laka fima a'tait wa baraka laka fima amsakta. Semoga Allah berkahi hartamu yang kau sedekahkan, dan semoga Allah berkahi hartamu yang kau tinggalkan buat keluargamu. Dalam riwayat disebutkan Abdurrahman bin Auf datang dengan 40 uqiyah min dhahab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqiyah 40 kali
Ini apa namanya? Uqiyah 40 dirham ya. Intinya Abdurrahman bin Auf juga berinfak dengan sangat banyak. Dan bukan cuma para sahabat yang kaya raya yang pada berinfak, bahkan sahabat-sahabat yang miskin juga berinfak. Kalau tadi kita dengar Abu Bakar, kita dengar Umar, kita dengar Utsman, kita dengar Abdurrahman bin Auf. Ya. Dan ini bukti bahwasanya Islam membutuhkan orang-orang beruang. Islam membutuhkan orang-orang berduit. Karena dakwah, karena jihad, perjuangan butuh biaya. Makanya benar Nabi SAW mengatakan, ya, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Dua orang tersebut siapa? Orang berilmu dan orang berduit. Rajulun atahullahul mal wa huwa yusallituhu ala halakati fil haqq. Itu seorang yang Allah berikan dia harta kemudian dia paksakan yusallituhu, kata para ulama, dia paksakan dirinya untuk mengarahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia menguasakan dia. Artinya memang perlu perjuangan. Namanya orang semua cinta dengan harta. Tapi harus perlu perjuangan. Wa rajulan atahullahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, orang yang harusnya kita cemburu kepada orang tersebutlah orang yang berilmu, yang dia mengajari ilmu dan dia berhukum dengan ilmu tersebut. Ini dua orang yang sangat berperan dalam Islam. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya di antara tadbir dan peraturan Allah dan aturan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan orang-orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berharta. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki istri yang sangat kaya raya, Khadijah radhiyallahu taala anha, yang menginfakkan seluruh hartanya buat Islam. Di antaranya Rasulullah SAW juga memiliki sahabat yang kaya raya, Abu Bakar, kemudian Utsman, kemudian Abdurrahman bin Auf ya. Ini adalah orang-orang yang berharta yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling banyak jasanya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta bermanfaat kepadaku seperti manfaatnya harta Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi orang-orang butuh perjuangan, butuh infak di jalan Allah, butuh pengorbanan. Ya ikhwan, bukan cuma orang-orang Islam, orang mukmin yang berinfak. Orang-orang non-muslim, orang kafir, mereka juga mengeluarkan harta. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha, thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun. Wal ladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang kafir, mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiqunaha, mereka benar-benar akan berinfak. Betapa banyak duit mereka keluarkan, emas dan perak, dolar mereka keluarkan banyak. Fasayunfiqunaha, mereka berinfak. Tsumma takunu 'alaihim hasrah, kemudian infak tersebut hanya menjadikan penyesalan bagi mereka. Semakin mereka berinfak, mereka semakin menderita di akhirat. Tsumma yughlabun, kemudian mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Orang kafir dikumpulkan menuju neraka jahanam. Nah, kalau orang-orang kafir mereka berinfak untuk semakin parah di neraka, kenapa kita orang Islam tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya, semuanya perlu perjuangan. Kita lihat ternyata bukan orang kaya saja yang berinfak ketika itu, ketika persiapan perang Tabuk, bahkan orang-orang miskin mereka datang kemudian memberi sumbangan. Bahkan ada yang beri sumbangan cuma 1 sa'. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, wa ja'a rajulun fatasaddaqa bi sa'. Ada seorang datang dikasih sedekah cuma 1 sa'. 1 sa' cuma apa? Cuma seukuran zakat. Kita 3 kilogram korma sedekah karena butuh makan di jalan. Dia cuma punya itu, tapi dia kasih. Dia cuma kasih. Faja'a Abu Aqil bin nisfi sa'. Ada seorang namanya Abu Aqil, sahabat radhiyallahu anhu. Dia tidak punya apa-apa. Dia bawa setengah sa'. Cuma bawa 1,5 kilo. Sedikit. Pasukan ribuan, tapi itu yang dia punya. Mereka semangat, itu yang dia punya untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang berinfak Abdurrahman bin Auf dengan duit yang banyak, dengan dinar dan dirham yang banyak, orang-orang munafik komentar ketika itu. Di ketika itu banyak orang munafik. Mereka melihat situasi para sahabat sedang bersiap-siap untuk persiapan jihad, maka mereka komentar. Ketika Abdurrahman bin Auf menyumbang harta yang banyak, kata mereka, "Ma fa'ala hadza illa riya'an." Ini Abdurrahman bin Auf ini riya aja nih, riya. Taruh duit banyak riya. Ketika Abu Aqil yang berinfak cuma setengah sa', mereka komentar lagi. Innallaha laghaniyun an sadaqati hadza. Allah tidak butuh dengan setengah sa'. Ngapain sedekah setengah sa'? Ngapain? Jadi sedekah banyak disalahkan, sedekah sedikit juga disalahkan. Maka Allah menurunkan ayat-ayat untuk mengungkap
keburukan orang munafik tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim." Orang-orang munafik yang mereka mengejek orang-orang yang bersedekah dari kaum mukminin dalam ketika bersedekah, dan orang-orang yang tidak memiliki apa-apa kecuali yang dia mampu, cuma satu sa', cuma setengah sa'. Fayaskharuna minhum, mereka pun ngejek kaum mukminin yang bersedekah meskipun sedikit, mereka ngejek. Kata Allah, sakhirallahu minhum, Allah akan ngejek mereka. Saatnya nanti ada walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Dan ada orang-orang disebut dengan al-bakkaun yang Allah abadikan kisah mereka dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang menangis, ingin ikut perang tapi enggak bisa. Sekelompok sahabat, mereka 7 orang, namanya Salim bin Umair, wa Ulbah bin Zaid, Abu Layla Abdurrahman bin Ka'ab, wa Amr bin al-Humam bin al-Jamum, Abdullah bin al-Mughaffal, ya, wa Harami bin Abdullah, wal Irbad bin Sariyah. 7 orang yang datang, kemudian mereka minta kepada Nabi ikut perang. Dan mereka ketika itu tidak punya duit, tidak punya tunggangan untuk dibawa perang. Enggak punya apa-apa, dan mereka orang miskin. Tapi mereka tidak ingin ketinggalan, mereka ingin ikut perang. Enggak punya, mau berangkat enggak punya apa-apa. Maka mereka datang kepada Nabi SAW, tidak ingin ketinggalan dalam peperangan tersebut. Mereka minta, ya Rasulullah, berikanlah kami tunggangan agar kami ikut perang. Kata Rasulullah SAW, la ajidu ma ahmilukum alaih. Tidak ada, aku tidak menemukan tunggangan untuk kalian. Tunggangan semua sudah full. Ya. Fatawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Maka mereka pun pulang nangis. Tidak bisa berjihad, mereka menangis. Mereka ingin rindu berjihad bersama Rasulullah SAW. Ingin pahala syahadah, pahala syahid. Ketika mereka tidak mampu karena tidak ada tunggangan, mereka pun pulang dalam kondisi menangis. Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 992. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih." Tidak ada dosa bagi orang-orang yang lemah untuk tidak ikut jihad. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang sakit untuk tidak ikut jihad. Dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang tidak mendapati biaya bekal untuk keluar berperang. Idza nasahu lillahi wa rasulih, jika mereka sudah benar-benar melakukan yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya. Ma'alal muhsinina min sabil, tidak ada celaan bagi orang yang sudah berniat baik. Wallahu ghafurur rahim, Allah maafkan mereka. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ahjidu ma ahmilukum alaihi. Dan tidak ada dosa juga bagi orang-orang yang datang kepada engkau wahai Muhammad dan mereka minta untuk diberikan tunggangan agar mereka bisa berangkat ke perang Tabuk. Lantas engkau berkata, la ajidu ma ahmilukum alaihi, aku tidak ada tunggangan untuk aku berikan kepada kalian. Tawallau, mereka pun pulang. Wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i, sementara mata mereka mengalirkan air mata. Hazanan alla yajidu ma yunfiqun, mereka sedih karena tidak memiliki bekal untuk berjihad. Allahu Akbar, bagaimana para sahabat kerinduan mereka untuk berjihad, ya, sehingga ketika tidak bisa berangkat mereka menangis, ya. Tatkala orang-orang menangis tersebut keluar dari sisi Nabi SAW, Ibnu Yamin bin Umair An-Nadri, ya, bertemu dengan Abu Layla Abdurrahman bin Ka'ab. Bertemu juga dengan Abdullah bin Al-Mughaffal. Sementara mereka berdua sedang menangis. Abu Layla dan Abdullah bin Al-Mughaffal sedang menangis. Maka Ibnu Yamin berkata, "Ma yubkikuma, apa yang buat kalian berdua menangis?" Mereka cerita, kami tadi datang kepada Nabi SAW minta dapat tunggangan untuk bisa berjihad. Tapi Nabi tidak menemukan tunggangan untuk kami. Dan kami tidak punya sesuatu untuk kami berangkat untuk berjihad. Maka akhirnya orang ini memberikan onta, seekor onta untuk mereka tunggangi berdua dan diberikan sebagian korma untuk sebagai bekal perjalanan mereka. Akhirnya mereka bisa berangkat, yaitu Abu Layla Abdurrahman bin Ka'ab dan Abdullah bin Mughaffal. Dikasih onta sama orang. Semenangnya luar biasa, yang penting bisa berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang juga namanya yang tadi di antara yang menangis, namanya Ulbah bin Zaid. Yang minta tunggangan enggak dikasih. Ketika dia tidak dapat tunggangan, dia pulang menangis. Maka malam harinya dia pun salat. Salat malam. Summa baka, kemudian dia menangis. Kemudian dia berdoa, Allahumma innaka qad amarta bil jihad. Kata dia, ya Allah, sungguhnya engkau telah perintahkan kami untuk berjihad. Wa raggabta fi, dan engkau telah memotivasi kami untuk berjihad. Tsumma lam taj'al indi ma ataqwa bihi ma Rasulillah. Kemudian kau tidak memberikan aku bekal untuk bisa berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam taj'al fi yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yahmiluni alaihi, dan kau juga tidak berikan
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggangan yang bisa aku naiki untuk berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madlamatin asabani biha fi malin aw jasadin aw irdin. Sungguhnya aku bersedekah kepada setiap muslim yang telah mendolimiku. Setiap muslim yang mendolimiku, ya, baik mendolimiku dalam hartaku atau jasadku atau harga diriku. Dia bilang kepada Allah. Tatkala tiba pagi hari, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, Ainal mutasaddiqu hadhihi lailata? Tadi malam ada orang yang bersedekah, mana orangnya? Falam yakum ahadun, tidak seorang pun berdiri untuk melaporkan dirinya. Rasulullah SAW ulangi lagi, Ainal mutasaddiq falyakum? Mana yang tadi malam bersedekah? Hendaknya dia berdiri, bangkit. Akhirnya Ulbah pun berdiri. Kemudian dia kabarkan kepada Nabi apa yang dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berkata, "Abshir, bergembiralah wahai Ulbah, fa walladzi nafsi biyadihi laqad kutibat fi zakatil mutaqabbalah." Apa yang kau katakan kepada Allah, ingin berinfak dengan merelakan kezaliman yang orang lakukan kepada dirimu berkaitan dengan hartamu, ragamu maupun berkaitan dengan harga dirimu, maka telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para sahabat kecintaan mereka terhadap jihad luar biasa. Dan kecintaan mereka dalam pengorbanan luar biasa. Ya. Tertanam dalam diri-diri mereka. Ya, sehingga kalau mereka tidak ikut perang, mereka menangis. Bukan gembira, mereka menangis. Mereka sedih tidak bisa berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang-orang yang minta tunggangan adalah Abu Musa al-Asy'ari dan teman-temannya. Abu Musa al-Asy'ari kita ketahui datang dari negeri Yaman. Namanya Abdullah bin Qais. Kenal dengan Abu Musa al-Asy'ari. Dia bersama Asy'ariyun, itu orang-orang datang dari Yaman. Dan mereka juga ingin berjihad dan mereka minta, tapi mereka tidak punya uang, tidak punya tunggangan, sehingga mereka minta izin agar dapat tunggangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dan juga Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, "Arsalani ashabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhul humlan lahum." Kawan-kawanku mengutusku untuk minta tunggangan kepada Nabi agar mereka bisa berangkat. Idhum ma'ahu fi jaisyil usrah wa hiya ghazwat Tabuk. Ketika itu Nabi SAW sedang bersama orang-orang yang lain dalam perang Tabuk ketika itu. Berangkat untuk perang Tabuk, perang yang sulit. Fakultu, aku berkata, "Ya Nabi Allah, inna ashabi arsaluni ilaika litahmilahum." Ya Rasulullah, sungguhnya kawan-kawanku mengutusku meminta kepadamu agar engkau membawa mereka. Ada enggak tunggangan untuk bawa kawan-kawan ingin berjihad? Faqala Rasulullah SAW agak marah, enggak tahu ada masalah apa. Rasulullah SAW berkata, "Wallahi la ahmilukum ala syai." Demi Allah aku tidak akan ajak kalian, tidak ada tunggangan. Demi Allah aku tidak akan menunggangkan kalian pada tunggangan apapun, tidak ada. Wa wafaqtuhu wa huwa ghadban. Qadarullah ketika itu saat dia lagi marah, entah ada masalah apa. Wala asyur, aku tidak tahu masalahnya apa. Raja'tu hazinan min mani'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun balik ketemu sahabatku dalam kondisi sedih. Dan aku khawatir Rasulullah SAW marah kepadaku. Maka aku kembali kepada para sahabatku, aku kabarkan kepada mereka. Tidak lama kemudian, beberapa saat tiba-tiba aku mendengar Bilal memanggilku, "Ya Abdullah bin Qais," yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Kunyahnya Abu Musa al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais. Aku bilang, "Iya." Kata Bilal, "Ajib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uk." Sana Rasulullah SAW panggil engkau. Aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi mengatakan, "Khudh hadainil qarinain, hadainil qarinain, hadainil qarin." Kata Rasulullah, ini ambil dua onta. 6 ekor onta. Baru saja Rasulullah SAW beli dari seorang namanya Sa'ad. Fantalik bihinna ila ashabika. Bawa 6 ekor onta ini ke teman-temanmu, Asy'ariyin. Faqul, katakanlah kepada mereka, innallaha au inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmilukum ala haula'i farkubuhunna. Bilang sama mereka, Rasulullah kasih kalian ini 6 ekor onta, kalian naik ini ekor onta, 6 ekor onta. Berganti-gantian, enggak apa, mungkin 3 orang 1 ekor onta ganti-gantian yang penting, atau 2 ekor onta 2 orang 1 ekor onta, yang penting ini yang ada 6 ekor. Maka aku pun balik kepada mereka dan aku berkata kepada sahabat-sahabatku, sungguhnya Rasulullah mengangkut kalian dengan ini 6 ekor onta. Ya. Tetapi aku tidak akan biarkan kalian sampai sebagian dari kalian ikut aku. Karena tadi aku dengar benar Nabi bilang, aku tidak akan kasih angkutan kepada kalian. Tadi benar begitu, saya tidak bohong. Jangan kalian menyangka aku berdusta, mengucapkan apa yang tidak diucapkan oleh Nabi SAW. Teman-temannya mengatakan, "Ya Abu Musa, tidak ada masalah. Innaka indana la musaddaqun." Kau orang dipercaya, enggak perlu bukti-bukti harus kita cek lagi ke Nabi, enggak perlu. Kami percaya tadi memang Nabi tidak kasih, sekarang Nabi kasih. Abu Musa al-Asy'ari takut. Ini kondisi tidak dia bilang tadi Nabi bilang tidak kasih, tahu-tahu Nabi kasih.
Khawatir ada bisikan setan mengatakan Abu Musa bohong dong. Tadi bilang Nabi enggak kasih angkutan, ternyata sekarang Nabi kasih tunggangan. Maka dia bilang, ikut sebentar, sebagian kalian ikut saya. Kata mereka, tidak perlu Abu Musa al-Asy'ari, sungguhnya engkau innaka indana la musaddaq. Engkau kami percaya. Ya. Tapi wala naf'alanna ma ahbab, tapi kalau kau ingin ya sudah kita kerjakan. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari bawa beberapa orang teman-temannya sampai datang kepada para sahabat yang mendengar Nabi tadi sempat ngomong, ya. Kemudian mereka ceritakan, benar tadi Rasulullah SAW sempat tidak mau kasih kepada Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Rasulullah SAW ternyata kasih. Ternyata tadi memang enggak ada. Ketika ada onta, Rasulullah SAW langsung ingat. Tadi Abu Musa al-Asy'ari minta, Rasulullah panggil, ini ambil. Ya. Dalam riwayat yang lain, Abu Musa al-Asy'ari berkata, ma sana'na. Halafa Rasulullah SAW la yahmiluna wa ma indahu ma yahmiluna thumma hamalana taghaffalna Rasulullah SAW yaminahu. Apa yang kita lakukan sekarang? Tadi sudah jelas Rasulullah SAW bersumpah demi Allah. Rasulullah mengatakan, wallahi la ahmilukum ala syai'. Demi Allah aku tidak akan mengangkut kalian di atas tunggangan apapun. Sekarang kita sudah dapat tunggangan, kita pura-pura tidak tahu Nabi tadi sudah bersumpah. Ini namanya kita enggak adil. Kita tidak adil. Harusnya kita kabarkan sama Nabi. Jangan sampai Nabi lupa. Ingat tadi Nabi sudah sumpah tidak mau kasih tunggangan kepada kita. Masa gara-gara kita dapat tunggangan kita saking senangnya kita pura-pura enggak tahu Nabi tadi sudah bersumpah. Akhirnya faraja'na ilaih, kami balik kepada Nabi. Ya ingin ingatkan Nabi tadi sempat bersumpah. Kok sekarang dikasih? Tadi bilang enggak akan kasih, sekarang kasih. Dan Nabi sudah terlanjur bilang demi Allah. Faqulna lahu, kami berkata, ya Rasulullah. Lihat para sahabat takwanya luar biasa. Tidak ingin senang-senang lupa kalau Nabi tadi sudah bersumpah. Dia ingin ingatkan Nabi, siapa tahu Nabi lupa. Mereka berkata, ya Rasulullah, inna atainaka nastahmiluka wa innaka halafta alla tahmilana. Ya Rasulullah, tadi kami datang sebelumnya minta tunggangan kepada engkau dan engkau telah bersumpah tidak akan beri tunggangan kepada kami. Thumma hamaltana afanasita. Kemudian ternyata kau beri tunggangan kepada kami. Apakah anda lupa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, lastu ana ahmilukum. Bukan aku yang beri tunggangan kepada kalian. Walakinna Allah hamalakum. Tapi Allah yang beri tunggangan bagi kalian. Inni wallahi la ahlifu ala yaminin fa'ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khairun fatahallaltuha. Demi Allah wahai Abu Musa al-Asy'ari, kalau aku bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian aku lihat ada yang lebih baik daripada yang aku sumpahkan tersebut, maka aku akan melakukan yang lebih baik dan aku bayar kafarah. Dan aku bayar kafarah atas sumpahku. Dan ini sunnah. Jika seorang bersumpah, saya akan begini. Misalnya dia bilang, misalnya dia bersumpah, demi Allah tahun ini saya akan berkorban 1 ekor kambing misalnya. Demi Allah 1 ekor kambing saja demi Allah. Ternyata dia lagi banyak duit, dia ingin korban 10 ekor kambing. Dia rubah. Boleh enggak dirubah? Boleh, tapi bayar kafarah. Ini sunnah. Karena membatalkan sumpah untuk melakukan yang lebih baik itu enggak jadi masalah. Ya. Tidak jadi masalah, itu di antara uzur yang diperbolehkan, tinggal dia bayar kafarah sumpah. Kemudian mungkin kisah Wathilah ibn al-Asqa. Wathilah ibn al-Asqa diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan dari Wathilah ibn al-Asqa. Dia berkata, dia juga termasuk orang yang enggak punya apa-apa, mau berangkat jihad tapi enggak punya biaya. Nada Rasulullah SAW fi ghazwati Tabuk. Rasulullah SAW beri pengumuman untuk perang Tabuk. Fa kharajtu ila ahli. Aku pun pulang ke rumah istriku. Fa aqbaltu wa qad kharaja awwalu sahabati Rasulullah sallam. Ya, aku pun lagi jalan, tiba-tiba ada sahabat-sahabat Nabi yang sudah mulai keluar. Ya. Semuanya pada mau berangkat. Aku tidak punya tunggangan. Bingung, bagaimana nih? Enggak ada tunggangan. Mau berangkat enggak ada tunggangan. Orang minta tunggangan enggak ada. Nabi bilang enggak ada. Mungkin dia sudah dengar-dengar juga orang-orang pada minta tunggangan enggak ada. Terus dia bingung bagaimana caranya. Maka dia akhirnya teriak. Kasih pengumuman. Fatafiqtu fil madinati unadi. Aku pun jalan putar-putar kota Madinah. Aku berkata, ala man yahmilu rajulan lahu sahmuhu. Siapa yang mau ngajak seseorang untuk ikut di tunggangannya. Artinya kan mereka 1 ekor onta bisa buat 2 orang. 1 naik, 1 jalan, digantian. 1 naik, 1 jalan. Ya. Tidak dua-duanya naik. 1 naik, 1 jalan. Kadang 3 orang kalau enggak ada apa-apa. Seperti dalam perang Badar Rasulullah SAW 1 ekor onta 3 orang. Ini jarak 750 km. Setengah naik onta, setengah jalan kaki. Ganti-gantian. Karena dia kan punya unta, dia mengatakan, alaman yahmilu rajulan lahu sahmu. Siapa yang mau ngangkutin seseorang yang akan berjihad, kalau dia dapat gonimahnya untuk orang itu. Ininya saya tidak cari apa, saya pingin jihad aja, saya tidak cari gonimah. Kalau nanti kita menang, dapat gonimah bagian saya untuk dia. Dia kasih pengumuman, yang penting bisa berangkat. Fanada syekhun minal ansar, ada seorang tua dari kaum ansar. Dia berkata, lana sahmuhu ala an nahmilahu uqbatan
Ya, kami siap. Ingat, ghanimahnya untuk kami kalau dapat. Syaratnya naiknya Uqbah ganti-gantian. Tidak unta satu, enggak. Satu unta berdua. Wa ta'amuhu ma'ana, sedangkan bekalnya kami yang pegang. Qultu na'am, aku katakan setuju. Yang penting bisa berangkat. Setuju. Qala fasir ala barakatillah. Kalau gitu jalan. Qala fa kharajtu. Aku pun jalan sama orang tua ini dari kaum Ansar untuk berjihad menuju Tabuk. Fa kharajtu ma'a khairi sahibin. Aku berteman dengan seorang yang sangat baik menemaniku dalam perjalanan. Ya. Bayarannya adalah ghanimahnya. Hatta afa'allahu alaina. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kami harta dari orang kafir. Fa asabani qalaisu fasuktuhunna hatta ataituhu. Maka aku dapati qalais. Qalais itu apa? Qalais itu adalah unta-unta muda. Unta-unta muda. Tidak terlalu tua, tidak unta remaja lah gampangannya. Maka aku bawa, ini yang aku dapatkan, aku berikan kepada dia. Fa kharaja fa qa'ada ala haqibatin min haqaibi ibilihi. Maka dia pun keluar, dia duduk di salah satu barang-barang diikat, kalau ada barang-barang diikat, dia duduk di atas barang-barangnya. Dia duduk di situ. Kemudian dia berkata, "Sukhunna mudbiratin." Tolong bawa unta tersebut ke arah menjauh dariku. Aku lihat belakangnya. Jadi aku bawa itu unta. Dia lihat dari belakang. Semua kemudian berkata, "Sukhunna muqbilatin." Bawa ke sini. Jadi dia ingin lihat belakangnya unta kayak apa. Unta-unta banyak dibawa. Dia lihat, oh dari belakangnya seperti itu. Coba muqbilat, bawa untanya ke sini. Untanya dibawa ke depan. Dia lihat juga. Oh, untanya ternyata bagus semua. Kemudian dia berkata, "Ma ara qala isaka illa kiraman." Menurutku, ini unta-unta yang kau bawa untukku ini semuanya unta-unta mulia, top, bagus. Dilihat dari belakangnya oke, dari depannya juga oke. Tapi innama hiya ghanimatuka allati syarattu laka. Ini ghanimahmu. Benar aku telah mempersyaratkan kalau aku bawa kamu dalam peperangan, ghanimahnya buatku. Tetapi aku tidak mau. Khudh qala isaka ya bna akhi. Wahai putra saudaraku, ambillah ini. Wahai saudaraku, ambil, aku tidak mau. Fa ghairu sahmika aradna. Sungguhnya yang aku inginkan bukan ini, aku inginkan adalah pahala. Ini adalah pahala, ya. Taib. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, mungkin sampai di sini aja. Insyaallah kita lanjutkan lagi dalam pertemuan pekan depan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.